di APBA cita-cita itu masuk ya, sekarang itu masuk. Kegiatan-kegiatannya kegiatan tidak prioritas. Misalnya kegiatan di DKP itu kegiatan pengadaan bibit ikan. Lalu ada pembangunan hal seperti itu. Jadi tidak prioritas dia dalam konteks skala prioritas kegiatan itu dia tidak prioritas. Nah, kalau dibandingkan kegiatan dengan APD ini, dibandingkan dengan rumah raya ini akan sangat prioritas rumah ini. Apalagi rumah ini masuknya di APJN. Jadi hal seperti itu yang muncul yang dengan label APD itu. Nah, sebenarnya dalam APBN itu tidak ada SAPD, tapi belakangan kita ketemukan kegiatan-kegiatan label APD itu dengan jumlah itu lebih kurang 250 miliar. Dalam paket kegiatan non tender itu berapa ya? 179. Itu semua kegiatan-kegiatan non tender itu, yang kegiatan-kegiatan yang seperti itu, yang kegiatan tidak menjadi skala prioritas dalam pembangunan. Nah, itu Pak. Oke, Pak Ali. Ada tambahan? Oh, Pak Azhar. Izin kawan-kawan, saya ingin klarifikasi masalah pertanyaan saudara Muhajir Aketrek. Pertanyaannya tadi ada disinggung Pak Abdurrahman masalah kredit, sehingga jadi pertanyaan kan, sehingga lempar oleh saya lagi kan. Jadi beliau sedikit tadi mengupas, saya akan menambah persoalan masalah dihapusnya 3.650 unit rumah dengan anggaran 350 miliar 958 juta 400.000 setelah evaluasi Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 23 Desember 2020, TAPA menghapus anggaran pembangunan rumah layak huni 3.650 unit digunakan didistribusi oleh TAPA untuk program gelap ilegal tanpa pembahasan dengan badan anggaran, sehingga didistribusilah yang disebut kepada program-program yang kode AB yang tidak dapat eksekusi karena tidak melewati RKPA, peraturan gubernur RKPA, tidak melewati KUA PPAS dan tidak ada dalam APBA. Setelah APBA di bawah Kementerian Negeri tidak disebut, tetapi pulang dari Kementerian Negeri dihapus rumah 3.650 unit, 350 miliar digunakan sepihak oleh TAPA untuk beberapa paket. Yang kami temukan dari non tender ya, pada Dinas Pendidikan Aceh ada 143 paket, 13 miliar 646 juta 820.043 rupiah. Dinas Sosial 3 paket, 1 miliar 450 juta. DKP 300 paket, 52 miliar. Dinas Pendidikan Daerah 38 paket, 27 miliar 350.000. Dinas Perkim 36 paket, 30 miliar 950 juta 200.000. UKM 4 paket, 5 miliar 304 juta 50.000. Dinas Islam 12 paket dengan pagu 101 miliar 396.150 rupiah. MAA 35 paket, 6 miliar 398 juta 494.997 rupiah. Dinas Perhubungan 34 paket, 6 miliar 224 juta 223.401. Bapeda 2 paket, 1 miliar 431 juta 414.800 rupiah. Dinas Arsip dan Pusaka 161 paket dengan pagu 32 miliar 200 juta. Total yang kami dapatkan sekarang dari yang non tender ya, 179 miliar 151 juta 363.211 rupiah. Yang berarti dosa pemerintah Aceh menghapus rumah layak huni masyarakat pada awal tahun 2021 hari ini ingin cuci tangan, bahwa dipersoalkan DPR tidak sepakat untuk APBA perubahan. Kami sudah sepakat pada awal APBA 2021. APBA murni sudah sepakat, sampai dievaluasi Menteri Dalam Negeri sudah sepakat. Kemudian TAPA menghapus di tengah jalan tanpa diketahui oleh badan anggaran. Hari ini mereka ingin mendorong supaya APBAP terlaksana. Ini tidak lain ingin cuci tangan, ya, ingin melakukan amnesti daripada kesalahan mereka. Ini dosa besar secara hukum dan secara politis dan sosial masyarakat, bahwa
pemerintah Aceh melalui TAPA yang sengaja melakukan kesalahan dalam pelanggaran penyusunan anggaran. Ya, maka mudah-mudahan nanti kami akan melakukan lagi sebagai Pansus Biro Pengadaan Jasa akan mengevaluasi lagi terhadap paket-paket yang tender yang termasuk yang tidak dapat dieksekusi yang disebut dengan kode AP. Sehingga asumsi 257 miliar akan kita dapatkan nanti. Ya, berarti inilah yang akan tersisa dosa paling besar. Mereka yang memulai menghancurkan 3.650 unit rumah layak huni, mereka mencari alasan kepada DPRA. Sudah paham? Oke, ada pertanyaan lain? Silakan.